Hello everyone, back again with me. In this occasion, I will present about final exam questions for the biochemistry course. Before that, let me introduce myself again. My name is Karikita Putri with last seat 1014. Okay, without further ado, let's begin the presentation. From first question about protein metabolisms. Excessive protein consumption increase protein degradation into amino acids. Unused amino acids undergo deamination, producing toxic ammonia. Ammonia is then converted to urea through the urea cycle in the liver and created by the kidneys. Continuously increasing urea production increase the kidneys workload, leading to increased blood urea levels and decreased kidney function. Therefore, protein intake needs to be adjusted to the body's needs to maintain balanced nitrogen metabolisms. Jadi, pada soal yang pertama ini tentang metabolisme protein. Jadi seorang atlet mengonsumsi suplemen protein sebanyak 3 kali kebutuhan normal setiap hari selama 6 bulan. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar ureum darah meningkat sedangkan fungsi ginjal mulai menurun. Pertanyaannya, analisis hubungan antara degradasi protein, metabolisme asam amino, pembentukan amonia, dan fungsi siklus urea dalam menjelaskan kondisi tersebut. Berikan rekomendasi berdasarkan konsep biokimia. Nah, pada kondisi normal, protein yang dikonsumsi itu akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta membentuk berbagai enzim, hormon, dan protein fungsional lainnya. Namun, tubuh tidak memiliki tempat penyimpanan khusus untuk kelebihan protein. Nah, oleh karena itu, ketika seorang atlet mengonsumsi protein hingga 3 kali kebutuhan normal selama waktu yang lama, kelebihan protein akan mengalami degradasi menjadi asam amino. Nah, asam amino tidak dimanfaatkan untuk sintetis protein akan masuk ke proses deaminasi yaitu pelepasan gugus amino. Nah, proses ini menghasilkan amonia yang bersifat sangat toksik terutama bagi sistem saraf, sehingga tidak boleh dibiarkan menumpuk di dalam tubuh. Nah, untuk mencegah keracunan amonia, hati ini akan mengubah amonia menjadi ureum melalui siklus urea. Nah, ureum bersifat lebih aman dan mudah larut dalam air sehingga dapat diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Nah, pada kasus ini karena produksi amonia itu meningkat akibat konsumsi protein yang berlebihan, siklus urea itu bekerja lebih aktif sehingga menghasilkan ureum dalam jumlah yang sangat besar. Nah, akibatnya ginjal harus menyaring dan mengeluarkan ureum lebih banyak dari biasanya. Nah, jika kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan, beban filtrasi ginjal itu meningkat sehingga fungsi ginjal itu dapat mulai menurun yang ditunjukkan oleh meningkatnya kadar ureum dalam darah. Nah, berdasarkan konsep biokimia, rekomendasi yang dapat diberikan adalah mengonsumsi protein sesuai kebutuhan fisiologis dan tingkat aktivitas fisik, menghindari konsumsi suplemen protein secara berlebihan tanpa indikasi, serta menjaga hidrasi yang cukup untuk membantu proses ekskresi ureum dan mempertahankan fungsi ginjal. Okay, second question is about protein biosynthesis. Mutations in translation initiation factors change disrupt the initial states of translation, namely the formation of the initiation complex between mRNA, ribosome, and initiator tRNA. As a result, ribosomes have difficulty initiating protein synthesis, resulting in slowed protein production. Decreased protein synthesis reduces the formation of enzymes and structural proteins, thus disrupting metabolisms, growth, division, and cell function. Jadi pada pertanyaan nomor 2 ini mengenai biosintesis protein. Mutasi pada gen yang mengkode faktor inisiasi translasi menyebabkan sintetis protein dalam sel berlangsung sangat lambat. Pertanyaannya, jelaskan tahapan biosintesis protein yang terganggu akibat mutasi tersebut, serta prediksi dampaknya terhadap metabolisme dan fungsi sel.
Nah, biosintesis protein terdiri atas dua tahapan utama yaitu transkripsi dan translasi. Pada kasus ini, mutasi tidak memengaruhi proses transkripsi melainkan terjadi pada gen yang mengkode faktor inisiasi translasi, sehingga gangguan terjadi pada tahap awal translasi. Nah, faktor inisiasi memiliki peran penting dalam membantu ribosom mengenali mRNA, mengikat tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin, serta membentuk kompleks inisiasi yang diperlukan untuk memulai pembentukan rantai polipeptida. Nah, jika faktor inisiasi mengalami mutasi, proses pembentukan kompleks tersebut menjadi tidak efisien sehingga ribosom memerlukan waktu lebih lama untuk memulai translasi. Akibatnya, laju sintetis protein di dalam sel menjadi sangat lambat. Nah, dampak gangguan ini sangat luas karena hampir seluruh aktivitas sel bergantung pada protein. Produksi enzim yang menurun menyebabkan berbagai reaksi metabolisme berlangsung lebih lambat, sehingga pembentukan energi dan sintesis biomolekul lain ikut terganggu. Selain itu, penurunan protein struktural menghambat pertumbuhan, pembelahan, dan perbaikan sel. Sel juga akan mengalami penurunan produksi protein transport, protein membran, serta protein pengatur yang berperan dalam komunikasi antar sel. Nah, jika kondisi ini terjadi terus-menerus, fungsi jaringan dan organ juga dapat terganggu karena sel tidak mampu menghasilkan protein dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan aktivitas normalnya. Nah, oleh karena itu, mutasi pada faktor inisiasi translasi dapat memengaruhi metabolisme sel secara menyeluruh dan menyebabkan penurunan fungsi biologis organisme. Okay, third question is about amino acids biosynthesis. The mutation causes one of the enzymes in the tryptophan biosynthesis pathway to malfunction, preventing the bacteria from producing their own tryptophan. Tryptophan deficiency inhibits protein synthesis, which is essential for metabolism and cell division. Consequently, the bacteria can only grow if tryptophan is readily available in the medium. This demonstrates that the amino acid biosynthesis pathway is crucial for supporting the growth and survival of organisms. Jadi pada soal nomor 3 ini tentang biosintesis asam amino, um, sebuah bakteri hasil mutasi tidak mampu mensintetis asam amino tryptophan sehingga hanya dapat tumbuh pada media yang mengandung tryptophan. Jadi pertanyaannya, analisis mengapa kondisi tersebut terjadi dan jelaskan bagaimana jalur biosintesis asam amino memengaruhi pertumbuhan organisme. Nah, pada bakteri normal, triptofan disintesis melalui serangkaian reaksi enzimatis yang disebut jalur biosintesis triptofan. Setiap tahapan dikatalisis oleh enzim tertentu yang bekerja secara berurutan hingga terbentuk triptofan. Nah, pada kasus ini, mutasi menyebabkan salah satu gen yang mengkode enzim dalam jalur tersebut mengalami kerusakan, sehingga reaksi biosintesis terhenti dan triptofan tidak dapat diproduksi. Akibatnya bakteri mengalami uh, ausotrof triptofan, yaitu kondisi ketika bakteri tidak mampu mensintetis sendiri suatu senyawa yang dibutuhkan untuk hidup dan harus memperolehnya dari lingkungan. Nah, triptofan merupakan salah satu asam amino penyusun protein. Tanpa triptofan, ribosom tidak dapat menyusun protein secara sempurna karena salah satu bahan penyusunnya tidak tersedia. Nah, padahal protein memiliki peran penting sebagai enzim, protein struktural, protein transport, maupun protein pengatur yang mengendalikan hampir seluruh aktivitas sel. Nah, kekurangan protein menyebabkan metabolisme terganggu, pembentukan komponen sel baru terhambat, dan proses pembentukan sel tidak dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, bakteri hanya mampu tumbuh jika media menyediakan triptofan yang dapat langsung diserap dan digunakan dalam sintetis protein. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa jalur biosintesis asam amino sangat menentukan kemampuan organisme untuk bertahan hidup, terutama ketika nutrisi tertentu tidak tersedia di lingkungan. Okay, third questions about amino acid degradation. Transminase enzyme deficiency inhibits the transmination process, disrupting amino acid metabolisms. Consequently, the formation of intermediate compounds for the citric acid cycle is reduced, resulting in decreased energy production. This disorder also disrupts nitrogen balance because amino group transfer is not normal.
Overall, the body's metabolism becomes less efficient and various organ function can decline. Jadi pada soal nomor 4 mengenai degradasi asam amino, seorang pasien mengalami defisiensi enzim transaminase sehingga metabolisme beberapa asam amino terganggu. Pertanyaannya, evaluasilah konsekuensi gangguan tersebut terhadap produksi energi, keseimbangan nitrogen, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nah, enzim transaminase ini berperan dalam reaksi transaminasi, yaitu pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke suatu asam ketum. Dari reaksi ini merupakan tahap awal metabolisme sebagian besar asam amino sebelum karbonnya dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bahan pemutus nyawa lain. Nah, ketika enzim transaminase ini mengalami defisiensi, proses transaminasi tidak dapat berlangsung secara optimal, sehingga pemecahan beberapa asam amino menjadi senyawa antara metabolisme itu akan ikut terganggu. Nah, salah satu konsekuensinya adalah penurunan produksi energi. Nah, hal ini terjadi karena rangka karbon hasil metabolisme asam amino seharusnya masuk ke dalam siklus asam sitrat sebagai asetil-CoA, pirufat, oksaloasetat, atau alfa-ketoglutarat. Nah, jika proses transaminasi ini terganggu, pembentukan senyawa tersebut berkurang sehingga produksi ATP juga akan menurun. Selain itu, keseimbangan nitrogen dalam tubuh menjadi tidak normal karena gugus amino tidak dapat dipindahkan secara efisiensi untuk membentuk glutamat yang berperan penting dalam pengangkutan nitrogen menuju proses pembentukan ureum. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan metabolisme nitrogen menjadi tidak seimbang dan meningkatkan risiko penumpukan senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, secara keseluruhan, defisiensi transaminase tidak hanya mempengaruhi metabolisme asam amino, tetapi juga mengganggu hubungan antara metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi tubuh menjadi kurang mampu memanfaatkan asam amino sebagai sumber energi maupun sebagai prekursor berbagai biomolekul penting. Nah, akibatnya pasien dapat mengalami kelemahan, gangguan fungsi hati, penurunan kemampuan memperbaiki jaringan, serta terganggunya berbagai proses metabolisme yang bergantung pada aktivitas enzim transaminase. Okay, next questions about urea cycle. Mutations in the enzymes ornithine transcarbamylase or OTC inhibits the urea cycle, preventing ammonia from being effectively converted to urea. As a result, ammonia accumulates in the blood, causing hyperammonemia. Ammonia is neurotoxic because it disrupts the energy metabolisms of nerve cells and causes brain swelling. This condition can lead to several neurological disorders, including coma. Jadi pada soal nomor 5 terkait siklus urea, yaitu seorang bayi mengalami mutasi pada enzim ornithine transcarbamylase sehingga kadar amonia darah meningkat drastis. Jadi pertanyaannya, analisis penyebab hiperammonemia berdasarkan mekanisme siklus urea dan jelaskan mengapa kondisi tersebut sangat berbahaya bagi sistem saraf. Nah, siklus urea merupakan proses detoksifikasi amonia yang berlangsung di hati. Nah, amonia dihasilkan dari proses deaminasi asam amino dan harus segera diubah menjadi ureum karena bersifat sangat toksik. Salah satu enzim penting dalam siklus urea adalah ornithine transcarbamylase atau OTC yang berfungsi mengkatalisis reaksi antara karbamida fosfat dengan ornitin untuk membentuk citrulline. Nah, reaksi ini merupakan tahap penting agar amonia dapat diproses lebih lanjut hingga akhirnya menjadi ureum. Nah, pada kasus ini, mutasi pada enzim OTC menyebabkan reaksi tersebut tidak dapat berlangsung secara normal. Akibatnya, siklus urea terhambat sehingga amonia tidak dapat diubah menjadi ureum secara efektif. Amonia kemudian menumpuk di dalam darah dan menyebabkan hiperammonemia. Penumpukan amonia sangat berbahaya bagi sistem saraf karena amonia dapat melewati sel darah otak. Nah, di dalam otak, amonia meningkatkan pembentukan glutamin di dalam sel astrosit sehingga air ikut masuk ke dalam sel dan menyebabkan pembengkakan otak atau edema cerebri. Selain itu, peningkatan glutamin mengurangi kadar glutamat yang merupakan neurotransmitter penting sehingga komunikasi antara sel saraf menjadi terganggu. Amonia juga menghambat siklus asam sitrat dengan mengurangi ketersediaan alfa-ketogluterat sehingga produksi ATP pada sel saraf menurun. Nah, kombinasi gangguan tersebut menyebabkan gejala seperti muntah, penurunan kesadaran, kejang, hingga koma.
Oleh karena itu, hiperammonemia merupakan keadaan darurat medis yang harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan otak permanen. Okay, move into the next questions about purine metabolisms. Purines from food and the breakdown products of nucleic acids are degraded into hypoxanthine, which is then converted to xanthine and finally to uric acid by the enzyme xanthine oxidase. In people with gout, high uric acid levels lead to the formation of monosodium urate crystal in the joints, causing inflammation and pain. A low purine diet can reduce uric acid formation, thereby helping to reduce the frequency of gout attacks. Jadi pada soal yang keenam ini tentang metabolisme purin, pasien penderita gout memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi akibat gangguan metabolisme purin. Jadi pertanyaannya, jelaskan proses degradasi purin hingga terbentuk asam urat, kemudian evaluasi mengapa perubahan pola makan dapat membantu mengurangi gejala penyakit tersebut. Nah, purin merupakan basa nitrogen yang menyusun nukleotida DNA dan RNA serta diperoleh dari makanan seperti jeroan, daging merah, makanan laut, dan beberapa jenis kacang-kacangan. Nah, ketika sel mengalami pergantian atau purin dari makanan tidak digunakan lagi, senyawa tersebut akan mengalami degradasi. Nah, adenin terlebih dahulu diubah menjadi inosin, sedangkan guanin menjadi guanosin. Nah, selanjutnya kedua jalur tersebut menghasilkan hipoksantin yang kemudian dioksidasi oleh enzim xantin oksidase menjadi xantin dan akhirnya diubah menjadi asam urat sehingga produk akhir metabolisme purin adalah purin pada manusia. Eh, Dalam kondisi normal, asam urat akan larut di dalam darah dan dikeluarkan melalui ginjal. Namun jika produksinya berlebihan atau pengeluarannya terganggu, kadar asam urat akan meningkat atau hiperurisemia. Asam urat yang berlebih akan membentuk kristal monosodium urat yang mengendap di persendian dan memicu respon peradangan. Nah, sel imun akan mengenali kristal tersebut sebagai benda asing sehingga melepaskan berbagai mediator inflamasi yang menyebabkan nyeri hebat, kemerahan, bengkak, dan rasa panas pada sendi. Nah, perubahan pola makan menjadi bagian penting dalam penanganan gout karena dapat mengurangi jumlah purin masuk dalam tubuh. Dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin dan memperbanyak minum air putih, pembentukan asam urat dapat ditekan sehingga resiko terbentuknya kristal juga berkurang. Nah, selain itu, menjaga berat badan ideal juga serta membatasi konsumsi alkohol dan minuman tinggi fruktosa juga membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi kekambuhan penyakit. Okay, next questions about pyrimidine metabolisms. Uh, Purine degradation produces uric acid as the end product, while pyrimidine degradation produces beta-alanine, aminosybutyrat, carbonyl and ammonia, which are easily metabolized or excreted. Uric acid has low solubility, allowing it to form crystals at high concentration. Consequently, the products of pyrimidine degradation are more soluble and therefore do not cause crystal accumulation. Jadi pada soal nomor 7 tentang metabolisme pirimidin, berbeda dengan purin, hasil akhir degradasi pirimidin tidak menyebabkan penumpukan kristal. Jadi pertanyaannya, bandingkan proses degradasi purin dan pirimidin serta analisis mengapa keduanya menghasilkan dampak fisiologis yang berbeda. Nah, jadi purin dan pirimidin ini sama-sama merupakan basa nitrogen penyusun DNA dan RNA, tetapi jalur degradasinya menghasilkan produk akhir yang berbeda. Nah, pada degradasi purin, adenin dan guanin diubah menjadi hipoksantin dan xantin sebelum akhirnya membentuk asam urat melalui kerja enzim xantin oksidase. Nah, pada manusia, asam urat merupakan produk akhir metabolisme purin karena tidak terdapat enzim urikase yang dapat merubahnya menjadi senyawa yang lebih larut. Oleh sebab itu, jika kadarnya meningkat, asam urat mudah mengendap sebagai kristal monosodium urat di persendian maupun ginjal. Nah, sebaliknya degradasi pirimidin menghasilkan senyawa yang jauh lebih sederhana, yaitu beta-alanin dari sitosin dan urasil, serta beta-aminoisobutirat dari timin. Nah, senyawa-senyawa tersebut masih dapat dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh atau diubah menjadi karbon dioksida, amonia, dan air yang kemudian diekskresikan. Nah, karena hasil akhirnya mudah larut dalam cairan tubuh, degradasi pirimidin ini tidak menyebabkan pembentukan kristal seperti pada metabolisme purin. Nah,
Perbedaan inilah yang menyebabkan dampak fisiologis kedua jalur tersebut berbeda. Gangguan metabolisme purin sering dikaitkan dengan penyakit gout dan bentuk ginjal akibat penumpukan asam urat, sedangkan gangguan metabolisme pirimidin umumnya lebih berkaitan dengan kelainan metabolik atau gangguan sintetis DNA tanpa menimbulkan endapan kristal. Nah, dengan demikian, sifat kimia produk akhir degradasi menjadi faktor utama yang menentukan perbedaan dampak fisiologis kedua jalur metabolisme tersebut. Okay, as questions about purine and pyrimidine biosynthesis. Cancer cells require large amount of purines and pyrimidines to form DNA and RNA during cell division. Therefore, nucleotide biosynthesis is increased to meet this need. Some chemotherapy drugs inhibit purine or pyrimidine synthesis, disrupting DNA formation and inhibiting cancer cell growth. Jadi pada soal nomor 8 tentang mengenai biosintesis purin dan pirimidin, eh, sel kanker mengalami pembelahan sangat cepat sehingga membutuhkan nukleotida dalam jumlah besar. Pertanyaannya, analisis hubungan antara biosintesis purin pirimidin dengan pertumbuhan sel kanker serta jelaskan mengapa beberapa obat kemoterapi menargetkan jalur tersebut. Nah, sel kanker memiliki karakteristik utama berupa pembelahan yang berlangsung sangat cepat dan tidak terkendali. Setiap kali membelah, sel harus menggandakan seluruh DNA dan mensintetis RNA dalam jumlah besar. Nah, proses tersebut memerlukan nukleotida purin dan pirimidin sebagai bahan penyusun utama asam nukleat. Nah, oleh karena itu, jalur biosintetis purin dan pirimidin pada sel kanker bekerja lebih aktif dibandingkan sel normal agar kebutuhan nukleotida selalu tersedia. Nah, peningkatan aktivitas jalur biosintetis ini menjadikan enzim-enzim penyusunnya sebagai target terapi kanker. Nah, beberapa obat kemoterapi bekerja dengan menghambat pembentukan purin atau pirimidin sehingga sel kanker tidak memiliki cukup nukleotida untuk mereplikasi DNA. Akibatnya, proses pembelahan sel terhenti dan sel kanker mengalami kerusakan atau kematian. Nah, contohnya adalah methotrexate yang menghambat pembentukan tetrahidrofolat sehingga sintetis purin dan timidila terganggu, serta 5-fluorourasil yang menghambat pembentukan timidin yang diperlukan untuk sintetis DNA. Nah, walaupun efektif menghambat perempuan sel kanker, obat kemoterapi juga dapat mempengaruhi sel normal yang aktif membelah, seperti sel sumsum tulang, folikel rambut, dan sel saluran pencernaan. Nah, hal inilah yang menyebabkan efek samping seperti rambut rontok, anemia, penurunan jumlah sel darah putih, mual, dan gangguan saluran cerna. Nah, dengan demikian, jalur biosintetis purin dan pirimidin menjadi target kemoterapi karena sangat penting bagi kelangsungan pembelahan sel kanker, meskipun penggunanya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sel normal. Okay, next questions about DNA, RNA, and the central dogma. RNA viruses don't always follow the central dogma directly because their genetic material is RNA. Positive strand RNA viruses can directly translate RNA into protein. Meanwhile, negative strand RNA viruses and retroviruses require additional processing before protein synthesis can occur. These mechanisms depends on the type of virus and the enzyme it contains. Jadi pada soal nomor 9 tentang DNA, RNA, dan dogma sentral. Suatu virus memiliki materi genetik berupa RNA, bukan DNA. Pertanyaannya, evaluasi. Apakah virus tersebut mengikuti dogma sentral biologi molekuler secara langsung? Jelaskan mekanisme ekspresi gen yang terjadi pada virus RNA. Nah, dogma sentral biologi molekuler menjelaskan bahwa informasi genetik umumnya mengalir dari DNA, kemudian menuju RNA, lalu protein. Namun virus RNA merupakan pengecualian karena materi genetiknya bukan DNA, melainkan RNA. Oleh karena itu, mekanisme ekspresi gennya bergantung pada jenis RNA yang dimiliki. Nah, pada virus RNA, untai positif RNA genom memiliki fungsi seperti mRNA sehingga setelah memasuki sel inang dapat langsung diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein virus. Sebaliknya, virus RNA untai negatif tidak dapat langsung diterjemahkan karena urutan RNA-nya bersifat komplement terhadap mRNA. Nah, virus ini harus membawa atau membentuk enzim RNA dependent RNA polimerase untuk mensintesis RNA UT positif terlebih dahulu sebelum proses translasi berlangsung.
Berbeda lagi dengan retrovirus seperti HIV. Nah, virus ini menggunakan enzim transkriptase balik atau reverse transcriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA. Nah, DNA tersebut kemudian berintegrasi ke dalam genom sel inang dan selanjutnya mengikuti alur DNA, RNA, protein. Oleh karena itu, virus RNA ini tidak selalu mengikuti dogma sentral secara langsung. Jadi beberapa virus melewati jalur yang berbeda sesuai jenis materi genetik dan enzim yang dimilikinya, sehingga mekanisme ekspresi gen virus menjadi lebih beragam dibandingkan organisme seluler. Okay, the next question is about chain, genome, and plasmid. Plasmids were chosen as vectors because they are small circular DNA molecules that can replicate independently of the bacterial chromosome. Plasmids are easily modified processing and origin of replication, a selection marker gene, and multiple cloning sites, making it easy to insert foreign genes. These characteristics make plasmids highly effective for genetic engineering and the production of recombinant proteins, such as human insulin. Jadi pada pertanyaan nomor 10 terkait gen, genom, dan plasmid, dalam penelitian bioteknologi digunakan plasmid sebagai vektor untuk memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri. Nah, jelaskan mengapa plasmid dipilih sebagai vektor dibandingkan kromosom bakteri, serta analisis karakteristik plasmid yang mendukung rekayasa genetika. Nah, plasmid merupakan molekul DNA sirkular berukuran kecil yang terdapat secara alami pada banyak bakteri. Nah, berbeda dengan kromosom bakteri yang membawa gen-gen penting untuk kelangsungan hidup, plasmid umumnya membawa gen tambahan seperti gen resistensi antibiotik sehingga dapat dimodifikasi tanpa mengganggu fungsi utama sel. Nah, hal ini menjadi alasan utama mengapa plasmid lebih dipilih sebagai vektor dalam rekayasa genetika dibandingkan kromosom bakteri. Nah, plasmid memiliki beberapa karakteristik yang mendukung proses rekayasa genetika. Pertama, plasmid memiliki origin of replication atau ORI sehingga mampu bereplikasi secara mandiri di dalam sel bakteri. Kedua, plasmid memiliki multiple cloning sites atau MCS, yaitu daerah yang mengandung berbagai situs pengenalan enzim restriksi sehingga memudahkan penyisipan gen asing seperti gen insulin manusia. Ketiga, plasmid dilengkapi dengan gen penanda seleksi, misalnya gen resistensi antibiotik, sehingga bakteri yang berhasil menerima plasmid dapat dibedakan dari bakteri yang tidak membawa plasmid. Dan dalam produksi insulin rekombinan, gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid menggunakan enzim restriksi dan DNA ligase. Nah, plasmid rekombinan kemudian dimasukkan ke dalam bakteri melalui proses transformasi. Setelah berada di dalam sel, plasmid akan bereplikasi dan mengarahkan bakteri untuk mensintetis protein insulin. Nah, oleh karena itu, plasmid menjadi vektor yang ideal karena mudah dimanipulasi, stabil di dalam sel bakteri, serta mampu menghasilkan protein dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri dan medis. Okay, moving to the next question. It's about prokaryotic and eukaryotic gene structure. Human genes contain introns that cannot be processed by Escherichia coli bacteria. Furthermore, eukaryotic gene promoters and regulatory mechanisms differ from those of prokaryotes. As a result, the genes cannot be expressed normally. The solution is to use complementary DNA or cDNA without introns and combine it with a promoter appropriate for bacteria. Oke, soal nomor 11 tentang struktur gen prokariot dan eukariot. Jadi sebuah gen manusia akan diekspresikan pada bakteria Escherichia coli, tetapi protein yang dihasilkan tidak terbentuk. Pertanyaannya, analisislah perbedaan struktur gen prokariot dan eukariot yang menjadi penyebab kegagalan tersebut, serta jelaskan solusi yang dapat dilakukan. Nah, kegagalan ekspresi gen manusia di dalam Escherichia coli terjadi karena adanya perbedaan mendasar antara struktur gen eukariot dan prokariot. Nah, gen manusia sebagai organisme eukariot tersusun atas ekson yang mengandung informasi penyalip protein dan intron yang harus dibuang melalui proses splicing sebelum mRNA diterjemahkan menjadi protein. Nah, proses splicing ini hanya dapat dilakukan oleh sel eukariot karena memiliki spliceosome.
sedangkan bakteri tidak memiliki sistem tersebut. Akibatnya, jika gen manusia masih mengandung intron langsung dimasukkan ke dalam bakteri, mRNA yang terbentuk tetap mengandung intron sehingga ribosom tidak dapat menghasilkan protein yang benar. Selain itu, promoter pada gen manusia tidak dikenali oleh RNA polimerase bakteri karena kedua organisme memiliki sistem regulasi transkripsi yang berbeda. Nah, perbedaan penggunaan kodon tertentu juga dapat menyebabkan proses translasi berlangsung kurang efisien. Nah, solusi yang umum dilakukan adalah menggunakan DNA komplement atau cDNA yang dibuat dari mRNA matang. Nah, karena berasal dari mRNA yang telah mengalami splicing, cDNA hanya mengandung exon sehingga dapat langsung diekspresikan oleh bakteri. Selanjutnya, cDNA disisipkan ke dalam plasmid yang memiliki promoter khusus bakteri agar proses transkripsi dan translasi dapat berlangsung secara optimal. Nah, dengan cara ini, bakteri mampu menghasilkan protein manusia seperti insulin, hormon pertumbuhan, atau protein terapeutik lainnya. Okay, next to 12 questions about PCR technology. PCR failure can be caused by damaged DNA templates, inappropriate primers, inactive tag DNA polymerase, suboptimal DNTP buffer, or iron magnesium 2 plus concentrations, and incorrect temperature and PCR cycle type settings. All components must function optimally for successful DNA amplification. Jadi pada soal nomor 12 terkait teknik PCR, dalam proses PCR tidak terjadi amplifikasi DNA meskipun seluruh tahapan telah dilakukan. Pertanyaannya, evaluasi kemungkinan penyebab kegagalan berdasarkan komponen PCR dari template DNA-nya, primer, tag DNA polimerase, DNTP, buffer, dan Mg12, serta kondisi siklus PCR. Nah, PCR merupakan teknik amplifikasi DNA yang bergantung pada kerja beberapa komponen utama. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, amplifikasi DNA dapat gagal. Template DNA harus memiliki kualitas yang baik dan tidak mengalami degradasi karena berfungsi sebagai cetakan pembentukan DNA baru. Nah, jika jumlah template terlalu sedikit atau mengandung inhibitor, proses amplifikasi akan terganggu. Nah, primer harus memiliki urutan yang spesifik dan mampu berikatan dengan daerah target DNA. Primer yang tidak sesuai dapat gagal menempel atau justru membentuk dimer, sehingga DNA target tidak teramplifikasi. Eh, Tag DNA polimerase juga harus tetap aktif karena enzim ini bertugas memperpanjang rantai DNA baru selama tahap ekstensi. Nah, enzim yang rusak atau tidak ditambahkan ke dalam campuran reaksi akan menyebabkan PCR tidak menghasilkan produk. Selain itu, DNTP sebagai bahan penyusun DNA harus tersedia dalam jumlah yang cukup, sedangkan Mg2+ berperan sebagai kofaktor penting bagi aktivitas tag DNA polimerase. Konsentrasi Mg2+ yang terlalu rendah menyebabkan aktivitas enzim menurun, sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan amplifikasi yang tidak spesifik. Nah, buffer juga harus memiliki pH dan komposisi ion yang sesuai agar enzim bekerja optimal. Nah, faktor lain yang sangat menentukan adalah kondisi siklus PCR. Suhu dan denaturasi harus mampu memisahkan dua untai DNA. Suhu annealing harus sesuai dengan titik leleh primer agar primer dapat berikatan secara spesifik, dan suhu ekstensi harus mendukung aktivitas maksimal tag DNA polimerase. Nah, jumlah siklus yang terlalu sedikit atau waktu setiap tahap yang tidak tepat juga dapat menyebabkan jumlah DNA hasil amplifikasi itu tidak terbentuk atau sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, keberhasilan PCR ini bergantung pada kualitas seluruh komponen dan pengaturan kondisi reaksi secara tepat. Okay, next question is about PCR application. PCR in forensics, disease diagnosis, and detection of genetically modified organisms or GM shares the same principle, amplifying target DNA. The difference lies in their intended use. Forensic PCR is used for individual identification, diagnostic PCR for detecting pathogens or gene mutation, and GMO PCR for detecting genetically modified genes. It has distinct advantage, limitation, and ethical implications.
Jadi pada soal nomor 14 tentang aplikasi PCR, em, PCR banyak digunakan dalam identifikasi forensik, diagnosis penyakit, dan deteksi organisme hasil rekayasa genetika. Pertanyaannya, bandingkan ketiga aplikasi tersebut berdasarkan prinsip ilmiah, kelebihan, keterbatasan, serta implikasi etis penggunaannya. Nah, ketiga aplikasi PCR menggunakan prinsip dasar yang sama, yaitu memperbanyak fragmen DNA tertentu sehingga dapat dideteksi meskipun jumlahnya sangat sedikit. Nah, pada identifikasi forensik, PCR digunakan untuk mengamplifikasi daerah DNA yang bersifat unik pada setiap individu seperti short tandem repeats atau STR. Nah, hasil implikasi kemudian dibandingkan dengan sampel pembanding untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, korban bencana, atau menentukan hubungan kekerabatan. Nah, kelebihannya adalah membutuhkan sampel DNA yang sangat sedikit dan memiliki tingkat akurasi tinggi, namun keterbatasannya adalah risiko kontaminasi sampel yang dapat mempengaruhi hasil. Nah, dari sisi etika, penggunaan data DNA harus menjaga privasi dan kerahasiaan identitas seorang. Nah, pada diagnostik penyakit, PCR digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA atau RNA patogen maupun mutasi gen penyebab penyakit genetik. Nah, teknik ini memiliki sensitivitas dan spesifikasi tinggi sehingga penyakit dapat dideteksi lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Nah, keterbatasannya adalah memerlukan peralatan laboratorium khusus, biaya yang relatif tinggi, serta prosedur yang harus dilakukan secara teliti untuk menghindari hasil positif atau negatif palsu. Nah, secara etis, hasil pemeriksaan genetik harus dijaga kerahasiaannya agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap pasien. Nah, sementara itu, pada deteksi organisme hasil rekayasa genetika atau GMO, PCR digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen asing yang telah disisipkan ke dalam organisme. Metode ini membantu pengawasan keamanan pangan, penelitian, dan pelabelan produk. Kelebihannya adalah mampu mendeteksi gen target secara spesifik meskipun jumlahnya sangat sedikit. Namun PCR hanya menunjukkan keberadaan gen, bukan dampak biologis organisme tersebut. Dan dari sisi etika, hasil deteksi GMO berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi serta kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan organisme transgenik. Okay, the next question is about transgenic individuals. Drought-tolerant transgenic rice has the potential to increase productivity and food security under climate change. However, its release requires consideration of environmental risks, food safety, and socioeconomic impacts. Therefore, biosafety testing, strict monitoring, and public education are required before widespread spirit cultivation of the crop. Jadi pada soal nomor 14 tentang individu transgenik, pertanyaannya pemerintah berencana mengembangkan padi transgenik yang tahan kekeringan untuk menghadapi perubahan iklim. Evaluasi manfaat, risiko lingkungan, risiko kesehatan, dan aspek sosial ekonomi dari penggunaan tanaman transgenik tersebut sebelum dilepas ke masyarakat. Nah, pengembangan padi transgenik tahan kekeringan merupakan salah satu upaya memanfaatkan rekayasa genetika untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Nah, manfaat utamanya adalah meningkatkan kemampuan tanaman bertahan pada kondisi kekurangan air sehingga hasil panen tetap stabil meskipun curah hujan menurun. Nah, hal ini dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta mengurangi risiko gagal panen di daerah yang sering mengalami kekeringan. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dievaluasi sebelum tanaman dilepas ke masyarakat. Dari sisi lingkungan, terdapat kemungkinan terjadinya aliran gen atau gene flow ke tanaman liar atau varietas lokal melalui penyerbukan silang. Kondisi ini dapat memengaruhi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Selain itu, penggunaan varietas transgenik secara luas juga berpotensi mengurangi keberagaman genetik tanaman jika hanya sedikit varietas yang dibudidayakan. Dari sisi kesehatan, setiap tanaman transgenik harus melalui uji keamanan pangan untuk memastikan bahwa protein baru yang dihasilkan tidak bersifat toksik maupun alergen. Nah, sampai saat ini tanaman transgenik yang telah lolos evaluasi keamanan umumnya dinyatakan untuk aman dikonsumsi, tetapi pengawasan tetap diperlukan agar keamanannya terus terjamin. Nah, pada aspek sosial ekonomi, padi transgenik dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, terdapat tantangan seperti ketergantungan terhadap benih yang diproduksi perusahaan tertentu, biaya benih yang lebih tinggi, serta penerimaan masyarakat terhadap produk transgenik. Oleh karena itu, sebelum dilepas secara luas, penerimaan masyarakat terhadap
pemerintahan masyarakat terhadap transgeni itu perlu jadi sebelum dilepas secara luas, pemerintah perlu melakukan uji keamanan hayati, menyusun regulasi yang jelas, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar manfaat teknologi dapat diperoleh tanpa mengabaikan aspek lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan petani. Okay, the last questions about genetic engineering. CRISPR-Cas9 holds significant potential for preventing hereditary disease through gene editing in humans embryos. However, its use must be limited to therapeutic purpose and supported by strong scientific evidence. The application of this technology requires regulation, ethical oversight, and protection of the rights and safety of future generations to prevent misuse for non-medical purpose. Jadi pada soal terakhir, pada soal ke-15 ini tentang rekayasa genetika, teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan penyuntikan gen penyebab penyakit keturunan pada embrio manusia. Pertanyaannya, jika Anda menjadi anggota Komite Bioetika Nasional, rumuskan rekomendasi mengenai penggunaan teknologi tersebut dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, etika, hukum, dan dampaknya bagi generasi mendatang. Nah, sebagai anggota Komite Bioetika Nasional, saya akan merekomendasikan bahwa penggunaan CRISPR-Cas9 hanya diperbolehkan untuk tujuan medis, yaitu mencegah atau mengobati penyakit genetik yang serius dan belum memiliki terapi yang efektif. Dari aspek ilmiah, teknologi ini memang memiliki potensi besar karena mampu memperbaiki mutasi gen secara spesifik sehingga dapat menghilangkan penyebab penyakit di awal perkembangan embrio. Namun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti off-target effect, yaitu penyuntikan pada lokasi DNA yang tidak diinginkan, serta kemungkinan munculnya perubahan genetik lain yang belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian harus terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Dan dari aspek etika, penyuntingan gen pada embrio harus dibatasi untuk kepentingan kesehatan, bukan untuk memilih karakteristik tertentu seperti kecerdasan, tinggi badan, atau warna mata. Dan penggunaan teknologi untuk tujuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan memunculkan konsep designer babies. Selain itu, perubahan gen pada embrio dapat diwariskan kepada keturunan, sehingga keputusan yang diambil saat ini akan memengaruhi generasi mendatang yang tidak dapat memberikan persetujuan. Dan dari aspek hukum, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai penelitian, uji klinis, dan penerapan CRISPR-Cas9. Nah, seluruh penelitian harus mendapatkan persetujuan komite etik, memenuhi standar keamanan yang ketat, serta diawasi secara transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, sementara itu dari aspek dampak bagi generasi mendatang, setiap penyuntikan gen harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan keberlangsungan populasi. Oleh karena itu, teknologi CRISPR C9 sebaiknya dikembangkan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan keselamatan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebelum diterapkan secara luas. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes from my presentation, and I hope this video is useful for all of us, and see you in the next video. Goodbye, everyone. Thank you.